Selamat datang lagi di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam soal satu ide yang bisa dibilang cukup menggoyang fondasi bisnis baru ya. Namanya mitos kewirausahaan atau E-Myth. Ini dari Michael E. Gerber. Kita bakal lihat bagian awal bukunya yang terkenal itu. Misi kita nih, coba bongkar kenapa sih banyak banget orang yang udah ahli di bidangnya malah gagal pas mulai bisnis sendiri. Kan sering dengar ya cerita wirausahawan hebat gitu, visioner, berani, instingnya tajam. Nah oke, mari kita coba bedah ini deh. Ya, narasi itu emang kedengarannya keren banget kan. Tapi Gerber ini langsung kayak nyiram air dingin gitu ke mimpi itu. Bayangin aja deh, statistiknya nunjukin sekitar, 80% bisnis kecil itu tutup loh dalam 5 tahun pertama. 80%, itu tinggi banget ya? Tinggi banget. Dan nggak berhenti di situ. Dari yang sisa 20% itu, 80%-nya lagi gagal di 5 tahun berikutnya. Wow. Jadi kalau dihitung-hitung, Ya, kasarannya mungkin cuma 4 dari 100 bisnis yang benar-benar bisa bertahan dan ya berkembang gitu jangka panjang. Angka 96% kegagalan ini, kata Gerber, bukan cuma soal nasib sial aja, tapi ada kesalahpahaman mendasar di baliknya. Ini yang perlu kita urai. angka yang bikin mikir ya. Jelas ini nunjukin kalau gambaran wirausahawan super tadi itu, kayaknya nggak pas buat semua orang. Terus apa dong penjelasan Gerber? Nah, ini dia nih konsep kuncinya muncul. Kebanyakan orang yang mulai bisnis itu ternyata bukan wirausahawan sejati dalam arti visioner tadi. Tapi lebih ke teknisi yang kena serangan kewirausahaan. Gitu istilahnya. Entrepreneurial seizure. Tepat sekali. Teknisi ini ya orang yang jago banget ngerjain kerjaan teknisnya. Bisa tukang kayu yang hasilnya halus banget, chef yang masakannya enak parah, programmer yang codingannya rapi, akuntan teliti. Ya mereka lah tulang punggung di kerjaan teknisnya. Mereka yang do the work-nya ya. Iya, betul. Ironisnya justru keahlian mereka yang dalam banget ini yang sering jadi pemicu masalahnya. Aneh kan? Bener juga. Ironis ya. Terus gimana serangan kewirausahaan itu bisa kejadian ke si teknisi ini? Nah, itu momennya tuh. Pas si teknisi ini, mungkin udah tahunan gitu yang ngasah skillnya, tiba-tiba kayak dapat pencerahan. Tapi ini pencerahan yang bahaya ya, kata Gerber. Anda bisa bayangin dia mikir, bos gue nih, dia aja nggak ngerti detail kerjaan ini. Gue yang bikin semua jalan kok, ngapain gue kerja buat dia? Haha, iya, kebayang. Terus mikir, Gue bisa lakuin ini sendiri. Pasti lebih bagus malah. Nah, kata seizure atau serangan itu sendiri kan kayak nunjukin sesuatu yang tiba-tiba ya mungkin agak impulsif gitu. Lebih didorong emosi mungkin ketimbang logika bisnis yang matang. pemicunya bisa macem-macem, dan mungkin Anda pernah ngalamin atau lihat sendiri. Bisa jadi karena, ya, sebel sama atasan, atau pengen bebas aja gitu, ngatur waktu sendiri, kerja pakai cara sendiri. Bisa juga karena, terlalu pede sama skill teknisnya itu. Ngelihat, wah kayaknya duitnya lebih gede nih kalau sendiri. Atau ya bosan aja sama rutinitas. Iya, dan dorongan-dorongan ini, entah frustrasi, pengen bebas, atau lainnya, sering banget ujungnya ke keputusan fatal. Si teknisi ini keluar, terus bikin bisnis sendiri. Keyakinan utamanya apa? Gue jago banget ngerjain ini, jadi gue pasti jago juga ngejalanin bisnis yang ngerjain ini. Nah, itu dia. Itu asumsi kuncinya ya. Artinya ini buat Anda yang dengerin. Pertama, mitos wirausaha yang keren itu, ya, seringkali nggak sesuai realita, malah bisa nipu. Kedua, kenyataannya banyak bisnis itu justru dimulai sama teknisi ahli yang kena serangan kewirausahaan, bukan wirausahawan strategis. Mereka gerak karena frustrasi atau pengen bebas, terus lompat aja gitu, dengan asumsi yang keliru tadi. Intinya, ya itu, jago masak belum tentu jago ngelola restoran. Jago coding belum tentu jago bangun perusahaan software. Beda permainannya. Betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini tuh kayak jebakan klasik buat banyak banget pemilik bisnis kecil. Kesalahan paling mendasarnya, kata Gerber, itu karena gagal bedain antara kerja di dalam bisnis. Maksudnya ngerjain tugas teknisnya itu ya? Bener. Masak, coding, motong kayu. Iya bener, gagal bedain antara itu dengan kerja POD bisnis. Nah ini beda lagi. Kerja POD bisnis itu ya kayak bangun sistemnya, bikin strategi marketing, ngelola duitnya, rekrut orang, dan lain-lain. Paham bedanya ini aja udah krusial banget. Ini fondasi awal buat nggak kejebak sama image tadi. Bukan cuma teori loh, ini praktis banget buat nyelamatin bisnis. Oke,
Sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng sebentar. Coba Anda pikirin deh, pernah nggak Anda, atau mungkin orang yang Anda kenal, kelihatan kayak punya gejala serangan kewirausahaan yang kita bahas tadi? Kalau iya, selain skill teknis utama yang dia punya, skill atau pengetahuan lain apa aja sih yang ternyata dibutuhin banget pas bisnisnya beneran jalan? Pertanyaan ini buat direnungkan aja. Sampai ketemu di deep dive kita berikutnya. Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda pasti kenal seseorang atau mungkin ini Anda sendiri ya, yang jago banget di satu bidang. Misalnya masak, atau coding, atau mungkin benerin sesuatu. Terus kepikiran, wah ini bisa jadi bisnis nih. Nah, materi yang kita bedah hari ini tuh ngomongin soal jebakan pemikiran. Sering disebut asumsi fatal. Dan ini katanya jadi biang kerok kenapa banyak bisnis kecil itu gagal di awal. Betul sekali, sering banget kejadian kayak gitu. Jadi misi kita hari ini, coba kita kupas tuntas ya, kenapa sih keahlian teknis aja tuh nggak cukup, dan gimana asumsi yang keliru ini bisa mengubah impian wirausaha jadi mimpi buruk. Kita akan lihat contohnya nih, kenapa jago bikin pie terenak sekalipun, nggak otomatis bikin toko pie Anda itu sukses gitu aja. Nah, ini poin kuncinya. Ada perbedaan besar ya antara melakukan pekerjaan teknis dalam bisnis, kayak ya itu tadi, bikin pie, dengan menjalankan bisnis yang kebetulan kerjaannya ya bikin pie itu. Keyakinan bahwa, wah karena saya jago banget bikin pie, pasti saya bisa dong jalanin toko pie. Nah, itu dia asumsi fatalnya. Fatal ya namanya. Kenapa fatal? Fatal karena bisnis itu kan ekosistem yang kompleks sebetulnya. Ada pemasaran, ada ngurusin duitnya, manajemen tim kalau ada, operasi sehari-hari. Jauh lebih rumit dari sekedar bikin pie enak. Gampangnya gini, manggang roti enak itu beda cerita sama ngelola toko roti biar untung dan berkembang. Beda banget. Oke. Contohnya pas banget nih dari sumber kita, ada kisah Sarah si pembuat pie. Ah ya. Awalnya dia kan super semangat ya buka toko namanya All About Pies. Wah bayangannya indah banget tuh, pasti happy ngerjain yang disuka tiap hari. Tapi nggak lama realitasnya beda banget. Euforianya cepet hilang, ganti jadi capek parah, bahkan mungkin teror. Teror, iya. Itu kata yang pas kadang-kadang. Kenapa bisa gitu? Karena dia terjebak. Ngerjain semuanya sendirian. Mulai dari bikin pie, layanin pembeli, bersih-bersih toko, sampai ngurusin pembukuan simpel mungkin ya. Akhirnya kerja bisa 14 jam sehari, 7 hari seminggu. Aduh, keahlian bikin pie-nya itu malah jadi kayak penjara buat dia. Nah, kisah Sarah itu ilustrasi sempurna dari apa yang disebut mimpi buruk teknisi. Pas banget, bisnisnya malah ngendaliin hidup dia, bukan sebaliknya. Jadi dia yang dikontrol bisnis ya, bukan dia kontrol bisnis. Betul. Ciri-cirinya juga jelas banget biasanya. Pertama, kerja makin keras, bukan makin pinter. Nggak nyari cara efisien, pokoknya kerja aja terus. Kedua, kalau ada masalah bisnis lain, misalnya pemasaran sepi atau cash flow seret, pelariannya ya balik lagi ke dapur, ke kerjaan teknis yang dia kuasai. Area bisnis lain jadi diabaikan. Zona nyaman ya. Balik ke yang dia bisa. Persis. Terus, bisnisnya jadi sangat tergantung sama dia seorang. Nggak bisa ditinggal liburan, sakit aja repot. Kalau dia nggak ada, bisnis berhenti. Ujung-ujungnya ya pasti, stres berat, kelelahan kronis, atau ya itu tadi, burnout. Bahkan bisa jadi kualitas pie Sarah sendiri menurun karena dia udah terlalu capek dan stres. Dampak jangka panjangnya ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Bisnis jadi nggak bisa tumbuh kan? Stuck aja segitu-gitu aja, sebesar kapasitas si pemilik ngerjain sendiri. Iya, nggak scalable. Terus, passion atau gairah awal sama keahliannya itu bisa luntur. Yang tadinya hobi menyenangkan jadi beban kerja. Belum lagi mungkin jadi terisolasi secara sosial ya. Waktu habis buat kerja. Betul, teman, keluarga jadi terabaikan. Plus ketidakstabilan finansial yang bikin pusing terus-terusan. Jadi ini bukan sekedar capek dikit, tapi ini kayak jebakan sistemik gitu ya. Tepat sekali, jebakan sistemik. Terus pertanyaannya, gimana keluarnya dari jebakan ini? Nah, itu dia. Gimana solusinya? Langkah pertama, dan ini paling fundamental sih menurut sumber kita, adalah kesadaran. Sadar dulu, terima fakta kalau keahlian teknis Anda itu, sepenting apapun, cuma satu keping puzzle bisnis, bukan keseluruhan gambar. Perlu ada pergeseran mindset yang cukup radikal. Anda bukan lagi cuma teknisi yang jago bikin pie. Anda sekarang adalah pemilik bisnis,
perannya beda. Jadi identitasnya harus berubah ya? Harus berubah. Ini artinya, mau nggak mau Anda harus mulai belajar dan ya menguasai area lain. Pemasaran, gimana caranya biar orang tahu pai Anda enak dan mau beli. Manajemen arus kas, biar duitnya nggak habis terus. Dan ini penting banget, menciptakan sistem, prosedur kerja standar, mungkin delegasi tugas kalau udah bisa rekrut orang. Tujuannya, agar bisnis bisa jalan, bisa ngasilin duit tanpa Anda harus selalu ada di dapur ngadonin pai setiap saat. Biar nggak jadi one-man show terus ya? Betul. Tujuannya kan membangun aset bisnis yang berharga, bukan sekedar menciptakan pekerjaan baru yang lebih berat buat diri sendiri. Oke, jadi jelas ya, terlalu fokus di peran teknisi itu bahaya laten lah ya. Tapi, apakah masalahnya selesai sampai di situ? Cukup dengan sadar terus belajar skill baru? Kayaknya kok ada yang lebih dalam lagi nggak sih? Anda benar, itu baru lapisan permukaan, bisa dibilang begitu. Menariknya nih, sumber kita mengisyaratkan bahwa di dalam diri setiap pemilik bisnis kecil itu, sebenarnya ada 3 kepribadian atau peran yang seringkali tarik-menarik, bahkan konflik. Oh ya, 3 kepribadian, apa aja tuh? Ada sang pengusaha, ini si visioner, yang penuh ide besar, lihat peluang ke depan. Terus ada sang manajer, nah ini si perencana, yang suka keteraturan, bikin sistem, ngatur-ngatur biar efisien. Dan yang terakhir, ya sang teknisi itu tadi, si pelaksana, yang fokus ngerjain pekerjaan di depan mata, yang tangannya kotor. Nah, asumsi fatal yang kita bahas dari tadi itu, akarnya kuat didominasi si teknisi ini. Dia kayak ngambil alih setir bisnisnya sendirian. Wah, menarik banget ini. Pengusaha, manajer, teknisi. 3 peran dalam 1 orang. Iya, dan seringnya nggak seimbang. Ini dia nih, jadi pemikiran penutup mungkin ya untuk Anda yang lagi dengerin, renungkan. Kalau tadi kita bilang, langkah pertama itu menyadari dominasi si teknisi dalam diri kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya Anda menyeimbangkan ketiga peran ini? Pengusaha, manajer, dan teknisi. Biar harmonis dalam diri Anda. Biar nggak saling sikut, tapi kerjasama. Apa kira-kira yang bakal terjadi sama bisnis Anda kalau, katakanlah, si pengusaha terlalu dominan tapi nggak ada manajer yang ngatur? Atau si manajer terlalu kaku sampai inovasi mati? Atau ya itu tadi, si teknisi terus yang ngerja? Menemukan keseimbangan ini kayaknya ya, itu kunci penting banget buat bangun bisnis yang nggak cuma bertahan hidup aja. Tapi benar-benar bisa berkembang. Dan yang penting, ngasih Anda kehidupan yang lebih baik, bukan sekedar ya pekerjaan yang lebih nguras tenaga. Gimana menurut Anda?